digital. Mas Lalang, Ya, siap. sebagai warga negara Indonesia, pasti kita sudah tidak asing lagi nih sama pemilihan pemimpin di negeri kita, yang mana dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ya, betul sekali Mas Ian. Dan pemilihan umum ini tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tetapi dalam pemilihan umum ini juga memilih wakil rakyat, mulai dari DPR RI, DPD tingkat provinsi, DPD kabupaten, dan juga DPD Mas Ian. Iya, betul sekali. Nah, mungkin masyarakat kita masih banyak yang belum tahu nih, kalau di tahun 2024 mendatang akan ada pemilu serentak. Bahkan di tempat kita nih, di Kabupaten Purbalingga juga bersiap untuk kita nantinya menghadapi pemilihan umum untuk bupati dan juga wakil bupati, seperti itu. Dan sampai mana persiapan dari penyelenggara pemilu, terutama dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Purbalingga, pastinya mereka ya sebagai yang berkuasa untuk menyelenggarakan pemilu ini, mereka pasti sudah melakukan verifikasi dengan sampai saat ini Mas Ian. Iya, nah di podcast Bangga Macapat kali ini kita akan membahas seputar persiapan menuju pemilu serentak 2024. Ya, betul sekali, dan langsung saja kita panggil narasumber dari komisioner, ada juga Pak Ketuanya ya. Kita panggil langsung saja. Ini dia narasumber kita hari ini, Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga. Monggo Pak. Monggo Bapak. Iya. Selamat datang di podcast Bangga Macapat Dinkominfo Purbalingga, Pak Eko Setiawan selaku Ketua KPU Purbalingga, dan juga Pak Andri Suprianto selaku Komisioner dari KPU Purbalingga. Ya, betul sekali. Sehat Bapak? Sehat Alhamdulillah. ya Pak. Sehat ya. Oke. Iya, ini tadi kita sudah sedikit mukadimah ya, pembukaan ya, bahwasanya di tahun 2024 mendatang KPU punya gawe nih Pak Wawan ya. Wawan. Pak Wawan, bisa diinformasikan nggak tentang pemilu serentak di tahun 2024 mendatang? Ya, matur suwun. Pertama saya sampaikan terima kasih ke teman-teman Dinkominfo ya. Ini ruang bagi kami untuk bisa menyampaikan beberapa informasi terkait pemilu ya. Nah, banyak saya juga kadang gini, di masyarakat saya khawatir euforianya itu hanya ada di penyelenggara. Oh gitu. Coba bayangkan tahapan pemilu itu sudah mulai 14 Juni 2022. Nah, sudah tahun kemarin ya. Nah, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 7 bulan. 7 bulan yang lalu. Pertanyaannya, di beberapa pertemuan saya pernah tanyakan gini, Ibu Bapak tahu nggak kapan waktunya ada pemilu nanti? Iya. Jawabannya apa? Khawatir ya. Kami khawatir. Iya betul. Sehingga ya mau tidak mau harus secara masif, harus secara sistem kita sampaikan kepada publik terkait dengan gawenya KPU untuk tahun ini. Iya betul. Nah, sekaligus meluruskan bahwa di masyarakat itu masih gini, istilah pemilu serentak. Iya. Itu gambarannya itu 7 surat suara ya, karena ada Pilpres, ya, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPD kabupaten, gubernur, bupati. Luar biasa. Pengalaman 2019 begitu ya. Kalau 7 surat suara sih gimana? Nah, ini harus saya luruskan bahwa yang namanya serentak itu nanti tetap yang 5 itu jadi satu, yang gubernur sama bupati jadi satu. Terpisah, tapi tahunnya sama. Yang pemilu itu presiden dan kawan-kawannya itu ada DPR RI, DPD, provinsi, kabupaten itu 14 Februari 2024. Sementara yang gubernur dan bupati itu 27 November. Jadi kita sudah tahapan sebetulnya sudah jalan 7 bulan. 7 bulan. Nah, 7 bulan itu kami harus ekstra kerja keras untuk bisa menyampaikan seluruh informasi supaya masyarakat ini membuka ruang partisipasi masyarakat terhadap proses pemilu. Kami sangat berharap sejauh itu sehingga masyarakat tahu pemilu itu tidak hanya pada saat
misalnya masa kampanye tok, atau tahu pemilu itu hanya pada saat dapat undangan pemberitahuan pencoblosan. Ya, tapi tahu pemilu itu sejak tahapan itu digelar, sehingga partisipasi masyarakat itu menjadi lebih luas di sana. Ya, harapan kami itu sebetulnya sampai ke sana, sehingga dalam momen ini tentu kami sangat berterima kasih untuk bisa menyampaikan informasi kami yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat ya. Saya kira sebagai pengantar itulah. Oke Pak, kalau bisa dikatakan tadi adalah untuk memancing partisipasi dari pemilih. Partisipasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh para calon pemilih ini Pak? Untuk dari rangkaian-rangkaian ini sampai dari tahun kemarin Juni 2022 sampai dengan 2024. Ya, banyak sebetulnya ruangnya. Bisa ikut bergabung jadi penyelenggara, bisa menjadi pemantau, juga bisa menjadi peserta dan bisa menjadi pemilih. Dan ruang itu kan kalau kami sebut istilah itu tahapan. Jadi semua bisa berperan. Misalkan hari ini ini itu kita sedang membentuk badan ad hoc di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Pada saatnya nanti di tingkat TPS. Ini kan ruang-ruang masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Jadi tidak hanya sekedar datang ke TPS, dapat surat suara, masuk bilik, coblos, pulang. Itu oke lah. Tapi ada tahapan yang sebetulnya teman-teman atau masyarakat itu bisa masuk ke sana. Terkait untuk Pak Andri tadi untuk waktunya ya, waktu prosesnya tersebut tadi disampaikan sudah mulai dari Juni, kemudian ke depannya apa saja prosesnya dan kapan waktunya Pak sampai nanti pemilunya. Ya, jadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya, bahwa tahapan pemilu itu sebenarnya sudah dimulai tahun lalu dari mulai bulan Juni. Nah sekarang itu persiapan di KPU-nya. Jadi persiapan itu lebih banyak di KPU RI, baik melalui tentang anggaran, regulasi dan seterusnya itu di KPU RI, dan KPU provinsi dan kabupaten, terutama kabupaten itu sebagai eksekutor untuk pelaksanaan tahapan di pemilu 2024. Dan saat ini tahapan yang sedang berjalan itu adalah seperti kita ketahui bersama bahwa kita sudah merekrut PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Itu sudah kita lantik dan mereka sudah bekerja saat ini, sedang membantu. Tahapan yang sedang berjalan adalah wawancara hari ini. Hari ini sedang mulai berjalan wawancara untuk seleksi PPS, Panitia Pemungutan Suara. Jadi ini yang sedang berjalan, dan kemudian penyelenggara badan ad hoc. Kemudian beberapa hal terkait tahapan yang lainnya, bahwa KPU juga sedang melakukan verifikasi administrasi tentang pencalonan DPD. Ya, itu sudah berjalan, dan pada saatnya nanti itu tinggal verifikasi faktual. Tentu ini juga dilakukan oleh KPU, tetapi teman-teman di kecamatan dan di desa PPS itu nanti akan terlibat. Itu tidak berhenti sampai di situ. Mereka begitu dilantik, ini kan wawancara nanti untuk menentukan siapa saja yang lulus. Kemarin kan CAT sudah dilakukan untuk seleksi PPS, dan tahap wawancara nanti selanjutnya mereka akan di ranking untuk menjadi 6 besar. 6 besar 1, 2, 3, ranking 1, 2, 3 itu dilantik. Setelah dilantik, mereka langsung bekerja membentuk Pantarlih, Panitia Pendaftaran Pemilih. Ini jadi gerak cepat ya. Kita langsung maraton, tahapan-tahapan sudah di depan mata, tidak ada istirahatnya menunggu, tetapi langsung bekerja. Berarti mau bikin timeline sendiri KPU Purbalingga untuk hal-hal itu Pak? Timeline itu jelas, semua tahapan itu dibuat oleh KPU RI. Kita sebagai pelaksana hanya melaksanakan tahapan-tahapan itu, dan tidak ada istilahnya semaya ya. Wah ini lagi sibuk jadi ini nanti saja. Tidak seperti itu. Dan kita tidak mengenal yang namanya tanggal merah. Karena kita kerjanya adalah kerja tahapan berdasarkan kalender ya.
tidak ada Minggu, Sabtu atau hari besar tabrak semuanya. Kita kerja, tahapan itu penuh dengan deadline dan harus itu dilaksanakan. Ya, oke. Pak Wawan, kami pengen tahu nih Pak, ini kan tadi melompat ke badan ad hoc dan sebagainya ya Mas Ian. Ya. Kami pengen tahu nih, kemarin kan sudah ada penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 dan juga mungkin sudah pengundian ya Pak. Ini kemarin dari bawah ya, dari KPU Purbalingga ini seperti apa Pak prosesnya Pak? Kita pengen tahu dong. Iya. Saya mulai dulu ya, melengkapi tahapan yang tadi. Oke. Ada secara garis besar itu gini, pemilu itu meliputi 2 tahapan. Ada perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan. Nah, persiapan itu apa saja? Tadi sudah sampaikan Pak Andri. Ada penganggaran dan perencanaan. Ada penetapan verifikasi, pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Ada lagi penataan daerah pemilihan. Ada lagi penyusunan daftar pemilih. Ini secara garis besar untuk komponen persiapan. Penyelenggaraan mulai dari pencalonan. Presiden, DPD, DPR ini sudah masuk penyelenggaraan ini. Pencalonan, kemudian ada masa kampanye, baru pemungutan penghitungan suara, penetapan calon terpilih, pengucapan sumpah janji. Ya secara garis besar itu tahapan yang masyarakat bisa potret soal kegiatan-kegiatan di KPU. Nah, terkait dengan verifikasi penetapan peserta pemilu yang sudah kita lakukan, itu ada 3 kegiatan: pendaftaran, verifikasi, dan penetapan. Nah, dalam konteks penetapan peserta pemilu ini ruangnya KPU RI sebetulnya. Jadi KPU provinsi, KPU kabupaten itu pada posisi melaksanakan tugas. Tugasnya apa? Melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik di masing-masing kabupaten kota. Nah, di Purbalingga juga kita lakukan soal itu. Tapi kesimpulan akhirnya itu ada di KPU RI. Sehingga sampai dengan 14 Desember titik akhir kegiatan pendaftaran peserta pemilu itu sekarang ada 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Kita door Mas. Kalau Mas Lanang mengikuti proses verifikasi faktual itu asik, tapi kadang-kadang yang ngenes. Malam ya, sudah malam. Hujan. Kadang-kadang punya pengalaman menarik. Masuk ke ruang rumah orang kan mereka nggak tahu ini jadi siapa. Bawa tas, bawa map, dikira jadi tukang tagih. Ini pengalaman kadang-kadang. Sudah hujan harus pakai mantel, kadang cari rumah orang itu kan kita perlu, kalau di masih pagi ke sana ada teman-teman perangkat di desa yang well itu kita dibantu cepat ya. Tapi kalau sudah malam itu kita ya tanya dari orang ke orang, Pak ini rumahnya Pak Andri di mana? Oh di sana Pak, dekat sebelah ini, kita ke sana. Kadang kebablasan belum ketemu. Balik lagi. Tapi itu harus ketemu gitu. Harus ketemu. Sampai pun di pelosok desa gitu. Iya, untuk pelarak-pelarak untuk menjawab keanggotaan partai politik yang sudah mereka setorkan melalui KPU untuk pembuktiannya kan harus ketemu. Betul enggak? Sampai kayak gitu. Perjuangannya KPU Purbalingga Mas Ian. Jadi memang sudah tahap yang sudah mulai ya dari 7 bulan yang lalu. Nah, untuk hajat besarnya itu kapan nih Pak? Tadi mungkin sudah disebutkan untuk pemilihan presiden, wakil presiden dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan lagi kapan. Kemudian setelah itu berlanjut ya Pak ya untuk kabupaten ya. 14 Februari 2024 itu hari pemungutan suaranya. Coblosan ya. Untuk presiden, untuk pemilunya. Jadi istilahnya pemilu ya. Pemilu itu memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Ini satu paket ini dilaksanakan 14 Februari 2024. Kalau mungkin teman-teman generasi Z itu ada istilah di situ hari kasih sayang. Pas banget. Valentine Day. Oke. Kemudian lanjut seperti itu. Lanjut ya. Nanti gubernur sama bupati, pilihan gubernur sama bupati
itu 27 November 2024. Jadi selang 9 bulan lah ya. 9 bulan. Maka akan terjadi begini, Mas Lanang dan Mas Yan. Ada irisan tahapan yang terjadi antara pemilu dan pilkada. Pemilu belum selesai nih, belum pemungutan suara, bahkan kita sudah harus mulai membuka tahapan soal pilkada. Ya. Coba kira-kira bayangannya. Kredit Mas Yan. Iya pasti. Harus ekstra pemikiran gitu ya. Yang satu ini harus Dan waktu kemudian harus disusul juga. bekerja. Kadang-kadang Manajemen waktu. saya juga kadang-kadang sama teman-teman di kantor ya, bahasa sederhana gini, udah pada minta maaf sama keluarga masing-masing karena pasti jarang pulang. Jadi bang proyek Mas. Iya. Lupa hari libur. Iya seperti itu. Kalau untuk yang ad hoc tadi Pak, kembali ke ad hoc tadi. Ini nanti akan ada pembekalan atau mungkin ada pelantikan atau mungkin semacamnya. Seperti apa? Mungkin Pak? Ya, kalau teman-teman PPK kan sudah kita lantik kemarin pada tanggal 4 ya, 4 Januari di collaboration collaboration itu di sana. Sekaligus itu langsung dilaksanakan bintang pembekalan bagi mereka. Bagaimana menjadi penyelenggara pemilu, kapasitasnya, kemudian integritasnya, terus ditekankan juga etik penyelenggara pemilu, bagaimana harus netral, bagaimana harus memperlakukan peserta pemilu dengan adil, itu sudah kita upgrade mereka. Dan nanti tadi sekarang ya hari ini 18 sampai dengan 19 PPK sedang kita tugasi, kita berikan kewenangan tugas untuk melakukan wawancara terhadap rekrutmen PPS serentak di 18 kecamatan. Nah dari hasil ini nanti mereka akan melaporkan ke kami di KPU dan KPU yang menentukan siapa saja yang akan menjadi badan ad hoc, terutama PPS di desa masing-masing itu. Dan PPS ini 3 orang Mas, 3 orang per desa. Jadi ada berapa? 717 PPS yang nanti akan kita lantik pada tanggal 24 Januari. Dan perintah KPU RI terhadap kita, KPU Kabupaten Kota, untuk melantik secara serentak. Sekaligus maksudnya serentak harinya dan jadi satu. Seharusnya kan pelantikan itu di kecamatan masing-masing ya. Ini dijadikan satu. Apa tujuannya? Sebagai sarana sosialisasi bahwa pemilu kita KPU sudah siap. Dengan segala personil SDM yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu. Sekaligus gelar pasukan maksudnya seperti itu. Publik tahu, pemilu akan dimulai, sudah dimulai, terbukti ada pelantikan, sekaligus nanti publik juga mengetahui penyelenggara pemilu itu 14 Februari itu. Kita akan sosialisasikan di acara tersebut. Menarik sekali perbincangan kita di hari ini, dan setelah kita masih akan lanjutkan lagi untuk berbincang tentang persiapan pemilu 2024 mendatang. Jadi jangan kemana-mana, insya Allah kita akan kembali lagi setelah tayangan yang satu ini. Bangga Catat, salam literasi digital. Ya, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan 2 komisioner KPU Purbalingga tentang tahapan pemilu serentak tahun 2024 ini Mas Yan. Nah, kita tadi sudah berbincang ya tentang tahapannya, dan masyarakat juga perlu tahu tadi untuk pemilu tanggal 14 Februari ya, sedangkan untuk pilkadanya 27 November 2024 dicatat. Catat. Ya. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Untuk Pak Andri, adakah aturan terbaru terkait dengan pemilu 2024 mendatang, Pak? Ya, Mas Ian dan Mas Lalang, bahwa pemilu 2024 itu masih mengacu dengan Undang-Undang 7 2017. Jadi pada prinsipnya
aturan itu masih tetap. Ya. Baik itu sistemnya, kemudian teknisnya, itu masih. Sistem yang saat ini sedang menurut Undang-Undang 7 2017, sistem pemilu adalah dengan menggunakan proporsional terbuka. Ya. Itu undang-undang ya, jadi belum ada aturan-aturan baru yang merubah sistem pemilu, kemudian teknis-teknis lain belum ada. Namun beberapa hal terkait pelaksanaannya tentu ada peraturan-peraturan KPU yang mengatur lebih detail untuk pelaksanaan di lapangan, itu hal yang semestinya begitu, dan itu sudah semuanya diterbitkan baik mulai dari tahapan pencalonan, kemudian penataan dapil dan seterusnya itu sudah ada sampai dengan badan ad hoc pada saatnya nanti juga ada pencalonan itu sudah ada semuanya. Tapi intinya masih mengacu pada Undang-Undang 7 2017. Ya, tinggal pelaksanaan seperti itu ya. Betul. Nanti mungkin ada pengembangan mungkin dari PKPU mungkin ya Pak ya. Ya, PKPU peraturan KPU itu tadi saya sebutkan dari tahapan misalkan undang-undang PKPU maksudnya PKPU 3, kemudian ada pencalonan dan seterusnya itu sudah ada semuanya. Oke, lah ini Pak Wawan ini. Ini kita kalau dengar-dengar berita di berita online, berita mainstream ini ya, di berita elektronik. Ini lagi ada dinamika nih Pak tentang uji materi Pak di Mahkamah Konstitusi ini atau MK ini tentang sistem proporsional terbuka dan tertutup ini Pak. Bisa dijelaskan dan mungkin nanti kalau kejadian ada perubahan nanti akan seperti apa ini Pak? Ya, jadi sederhananya gini, kalau soal sistem selesai lah ya, artinya undang-undang hari ini kan 17 proporsional terbuka. Ya, tapi yang membedakan itu kira-kira gini, kalau proporsional terbuka itu masyarakat bisa memilih caleg, ada tulisannya, partai politik, nama caleg. Tapi kalau tertutup, nama calegnya nggak tahu. Nah itu nama calegnya tidak muncul di surat suara, tetapi di daftar calon tetap. Jadi ditempel di TPS itu ada. Nama-namanya ada, tapi di surat suara itu tidak. Nah perolehannya gimana? Kalau proporsional terbuka jelas. Perolehan suara terbanyak. Jadi misalkan partai A dapat kursi 2, maka caleg yang jadi dia perolehan suara terbanyak pertama dan kedua. Kalau tertutup itu kecenderungannya menggunakan nomor urut. Jadi dalam daftar calon tetap itu ada nama-nama partai, partai A, 1 siapa, 2 siapa gitu. Nah kalau nanti dia dapat 2 kursi misalkan, ya nomor 1 dan nomor 2 yang jadi. Itu perbedaannya kira-kira begitu. Itu hak prerogatif siapa Pak? Partai politik. Partai politik ya. Itu partai politik. Seperti itu. Ya, yang terbuka itu jelas masyarakat tahu oh nama calegnya ini, nama calegnya ini, partainya ini. Nah kalau tertutup itu masyarakat nanti nyoblosnya partai. Nah, kalau dia mau cari tahu ya di daftar calon tetap itu ada nanti nomor urutan calegnya tiap-tiap partai itu ada. Tapi berarti sebagai penegasan aja Pak, yang harus kita ikuti sekarang ya undang-undang yang tahun 2017 itu yang kita itu menjadi penegasan kita untuk berpemilu tahun 2024 ya Pak. Nah, sejauh ada proses di mahkamah. Oke. Nah ini Pak, kita dengar ya Pak, ini di Purbalingga ya. Di Purbalingga ini ada penambahan jumlah kursi DPRD Pak. Bisa dijelaskan Pak mungkin ada seperti itu. Berapa dan kenapa Pak? Nah, kursi itu diskusinya menarik betul soal ini. Hampir semua teman-teman partai politik itu pasti sangat tertarik dengan diskusi soal penambahan kursi. Nanti merembet ke dapil. Strateginya mungkin ya Pak ya. Jadi kalau melihat di undang-undang kan jelas sampai dengan jumlah penduduk ya, pastinya jumlah penduduk. Mohon maaf kalau saya koreksi, 750 sampai 1 juta itu jumlah kursinya 45. 1 juta sampai 3 juta itu 50. Di atas 3 juta 55. Ya, di atas 3 juta kabupaten itu ternyata ada juga. Di Jawa Barat itu. Satu kabupaten jumlah penduduknya di atas 3 juta. Tapi kita enggak. Kita itu ada di sesuai dengan data terakhir yang kita terima itu 1.021.000. Jadi di atas 1 juta. Nah, artinya kan itu rank antara 1 juta sampai 3 juta ya, sehingga
sesuai dengan ketentuan, maka jumlah kursinya bertambah. Yang tadinya 45. Menjadi 50. Ini berkah bagi partai politik. iya Iya. tambah 5 kursi, 5 kursi ya. Nah itu untuk dapil sendiri Pak Andri, apakah juga ada penambahan dapil di Purbalingga atau bagaimana? Ya, Sekarang berapa? sekarang kan 5 ya. 5. 5. Kursinya 45. Nah, tapi jumlahnya nanti akan naik. Yang pasti itu naik adalah kursinya. Karena jumlah penduduk Purbalingga itu ada 1.021.521. Itu yang pasti. Kalau masalah dapil, itu kita mengacu pada prinsip dapil itu ada proporsional, kemudian geografis yang menyatu itu tadi tidak bisa dipisahkan antar misalkan Kemangkon kok dengan mana Bojong Sari kan jauh gitu, itu harus seperti itu. Ada keberlangsungannya bagaimana dan seterusnya. Itu kita sangat-sangat teliti untuk menghitung sejauh itu. Selama ini yang sedang berlangsung kemarin kita sudah uji publik, kita mengajukan 3 opsi dan 3 opsi itu kita share, kita diskusikan kepada stakeholder, ada masyarakat, parpol, itu ya itu yang akan kita sampaikan ke KPU RI. Dalam hal ini misal ada yang tetap, ya kita akomodir, tetap saja. Kemudian kemudian ada tambahan jadi 6, ya kita akomodir dan seterusnya. 5 tetapi dengan varian gitu, kita akomodir dan kita sudah mengajukan ke KPU RI dan KPU RI nanti akan menentukan apakah Purbalingga mau tetap 5 apa 6 atau 5 dengan varian. Itu hak KPU RI. Kita hanya mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat termasuk parpol di dalamnya, stakeholder itu Mas. Jadi kita belum bisa ngomong apakah Purbalingga itu mau menambah dapil atau tidak, bergantung di KPU RI. Iya, jadi masih digarap ya. Bolanya sekarang di KPU RI. Oh iya. Kita sudah mengajukan. Tapi ajuan dari bawah berarti apa ya? Betul. Betul sekali. Oke. Jadi sementara masih 5 seperti itu ya. Sekarang 5. Iya, 5 dapil. Para penikmat viewer ya, penikmat penggema Capat ini pengen tahu atau pengen nyalon jadi anggota DPRD Pak. Calonnya apa? Syaratnya apa aja? Syaratnya tentu WNI. Itu WNI berarti kan? WNI berarti berKTP elektronik, kemudian sehat jasmani rohani, itu pendidikan minimal SLTA, kemudian setia kepada NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Jadi yang anti 4 pilar ya disarankan nggak usah lah. Itu undang-undang Mas. Iya. Itu Kalau undang-undang. standar lah ya. Standar Usia saja. 21 tahun itu kan. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Syarat-syaratnya itu silahkan kalau yang mau berpartisipasi dalam pemilu, salah satunya kan tadi disampaikan Pak Ketua ya, menjadi peserta pemilu. Boleh silahkan, terbuka, tentu melalui partai politik dulu. Iya, harus menjadi anggota parpol. Iya. Yang harus diketahui. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ke KPU. Iya, nggak bisa. Itu gerbangnya, palang pintunya di parpol. Berarti harus diusung oleh parpol ya, seperti Betul. itu. Iya. Ini tadi berbicara lagi tentang penyelenggara ya, di mana sudah ada PPK pelantikan. Itu jumlahnya berapa sih Pak? Dan saat ini aktivitas mereka seperti apa? Mungkin Pak Amaman bisa menjelaskan. Ya, kalau PPK sesuai ketentuan memang 5 orang per kecamatan. Kecamatan. Ya, Kita jadi ada 18 kecamatan. 11 kali 5 berarti ya. 90. 90. Tambah lagi sekretariat 3. Kalau sekretariat memang unsur pegawai di kecamatan gitu Pak. Iya. Nah 5 orang ini tentu menjadi bagian penyelenggara pemilu atau kepanjangan tangan KPU di tingkat kecamatan. Ya, tugasnya apa? Ya melaksanakan tahapan pemilu di wilayah masing-masing. Iya. Sampai hari ini memang tadi Pak Andri ya sudah menyampaikan soal kegiatan apa hari ini. Nah secara garis besar itu
yang mereka lakukan itu masih pada proses awal memang. Maka pertanyaan berikutnya, sejauh mana sih kesiapan KPU di dalam melaksanakan tahapan pemilu? Indikatornya kan jelas. Saat ini tahapannya apa? Pembentukan badan ad hoc. Terlaksana enggak? Terlaksana. Ya sudah, itu indikatornya berarti KPU sudah siap. Tanggal 14 Desember sudah harus ada peserta pemilunya. Sudah terlaksana belum? Sudah. Indikatornya jelas. Berarti siap belum? Siap. Nah, saya kira itu. Jadi apa yang harus dilaksanakan oleh teman-teman, saya yakin nanti betul lah pelaksanaan itu maraton. Jadi agak kencang ya. Waktunya itu memang sangat luar biasa bagi kami. Kalau sudah masuk tahapan ya sudah, kita itu ya mau tidak mau, kadang saya, Pak Andri dan teman-teman, ada Pak Azam, Bu Mei, Pak Catur, bahkan bisa nggak ketemu di kantor walaupun satu kantor. Tidur di kantor hal biasa. Karena masing-masing itu di kami itu membawahi divisi ya. Semuanya itu harus jalan bareng. Karena tahapannya. Jadi tahapan itu polanya gini. Jadwal waktunya itu sudah jelas, kegiatannya apa itu sudah jelas, kapan batasannya itu sudah jelas, dan itu harus terlaksana. Nah, kalau nggak terlaksana gimana? Ya namanya pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran konsekuensinya apa? Ada konsekuensinya. Jadi masing-masing sudah menjalankan tugasnya. Kemudian tetap koordinasi gitu ya, Betul, Pak ya? termasuk PPS nanti ya, PPS kalau sudah jadi. Sekali. Nah, sejauh ini kan pas fair faktual kemarin kita nggak punya pasukan, jadi susah itu. Kita berat sekali. Tadi disampaikan sampai malam, sampai hujan-hujanan, sampai macam-macam itu loh. Nah, mudah-mudahan ini tanggal 24 ya Pak Andri ya, 24 itu pelantikan PPS. Nah, kita sudah punya pasukan lagi di PPS. Dan insya Allah itu nanti kurang lebih ada 20 ribuan. Kita punya pasukan 20 ribuan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara kabupaten. Kalau jumlah TPS-nya estimasi kita kan 3.100 ya. 3.100 ya, tidak jauh dari itulah. Itu dikalikan 7 per TPS. Ya, nanti ruang masyarakat luas lagi di situ kan partisipasinya untuk menjadi penyelenggara pemilu, bagian dari penyelenggara pemilu. KPPS. Ada KPPS, ada petugas ketertiban, macam-macam loh. Ada kalau yang mau lewat peserta pemilu ada saksi, ada macam-macam gitu. Oke, makin seru aja ini. Ini Mas, mungkin kita ada yang pengen tahu nih, cara untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih atau pemilih di pemilu 2024 dari KPU seperti apa? Pak Andri mungkin bisa. Ya, baik. Partisipasi masyarakat itu penting. Karena indikator salah satu ya, bukan mutlak. Salah satu indikator bahwa pemilu itu berjalan sukses adalah salah satunya partisipasi. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi? Itu dengan cara kita melakukan sosialis secara masif. Bagaimana sosialisasinya? Ya bersinergi dengan stakeholder. Baik itu sosialisasi melalui tatap muka, kemudian melalui daring, itu kita lakukan. Medsos kita lengkap, dari IG dan segala macam sampai TikTok hari ini itu sudah lengkap, dan dibantu oleh teman-teman penyelenggara di tingkat PPK ini, PPS. Mereka juga teman-teman sekarang itu sangat masif ya dalam bermedsos, itu membantu kami sekali. Betul sekali. Jadi masing-masing PPK punya medsos, nanti belum lagi nanti melahirkan PPS akan menggurita lagi medsosnya. Dan itu dalam satu komando kita, informasinya ini, tahapannya ini, set sampai di desa masing-masing, sampai dengan stakeholder mereka, bahkan sampai dengan teman, keluarga, saudara, itu mereka akan tahu. Harapannya seperti itu. Tetapi yang tidak kalah penting, tentu ini bekerja sama dengan stakeholder. Kominfo juga banyak membantu kita ya. Waktu kemarin pilkada kita kewalahan bagaimana mau sosialisasi. Kita hanya lewat udara saja, melalui medsos, melalui kita gencarkan. Ternyata itu cukup berhasil. 2015 itu 60,02 ya. Tapi partisipasi kemarin meskipun di tengah pandemi menjadi naik, lompatannya 13% lebih, 13,5 ya. Itu menjadi 73,11%. Itu kan membuktikan bahwa kerja yang bersinergi itu membuahkan karya-karya yang besar.
ini bukan pekerjaan kami saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita bersama. Toh nanti juga yang dipilih adalah pemimpin rakyat seperti itu ya. Iya. Kepentingan rakyat juga. Ya, untuk kepentingan rakyat. Oke, itu warga yang baik itu pasti ikut nyoblos nanti di 14 Februari tahun 2024. Dan makin menarik saja obrolan kita dengan dua komisioner KPU Purbalingga kita hari ini. Iya. Tapi jangan kemana-mana, kita nanti akan lanjutkan obrolan kita masih tetap di Bangga Macapat. Salam literasi digital. Bangga Macapat, salam literasi digital. Ya, kita akan kembali lanjutkan obrolan kita dengan Pak Wawan selaku Ketua KPU Purbalingga dan juga Pak Andri, Komisioner dari KPU Purbalingga. Nah, untuk di sesi terakhir ya Mas ya. Tadi kita sudah ngobrol soal ya persiapan pemilu untuk tahun 2024 mendatang. Nah, mungkin ada pesan-pesan nih untuk Pak Wawan, pesan-pesan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Purbalingga. Ya, matur suwun ya. Kalau pesan sebetulnya ya tolong bantu kami untuk mensosialisasikan pemilu kan gitu. Iya, betul. Pertama bahwa ini hajatan bukan hanya tanggung jawab KPU, tapi seluruh masyarakat tentunya ya. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat terhadap proses pemilu itu tentu sangat kami harapkan. Bayangkan suksesnya seluruh tahapan ini kalau digantungkan hanya kepada KPU, betapa berat beban kami gitu kan. Stakeholder, masyarakat dan yang lainnya peserta pemilu tentu harus ikut nimbrung, ikut partisipasi. Ya di ruang mana? Ya yang bisa dimasuki sebagai ruang-ruang untuk partisipasi. Maka kepedulian masyarakat terhadap proses ini tentu sangat kami harapkan. Sehingga kami sebagai jajaran penyelenggara pemilu juga ada kontrol sehingga hal-hal yang harusnya tidak terjadi bisa diantisipasi kan gitu. Ya, ini perlu orang banyak, nggak bisa digantungkan sama KPU. Saya kira itulah peranan masyarakat terhadap kepedulian. Harapan kami untuk kepedulian masyarakat untuk seluruh proses tahapan pemilu itu dapat terus digerakkan. Running terus. Iya. Harapannya yang pertama tentu masyarakat mengetahui terlebih dahulu bahwasanya di tahun 2024 mendatang ada pemilu, kemudian ya ikut mensosialisasikan syukur-syukur seperti itu ya. Saya selalu titip sama misalkan kalau ngisi forum ya, saya titip bahasanya gini, Ibu Bapak saya nitip pesan, saya minta tolong terhadap tetangga sebelah, saudara, handetolan, tolong sampaikan tanggal 14 Februari 2024 itu ada tanggal saja dulu. Nanti berikutnya itu akan kami follow up dengan metode sosialisasi yang lain. Yang penting sudah tahu mau ada pemilu lagi toh. Kalau itu sudah sampai ke masyarakat itu kami tinggal follow up untuk kegiatan macam-macam sehingga lebih gaya. Pesta demokrasi itu betul-betul masyarakat itu bahagia dengan datangnya pemilu. Jadi tidak bahasa bolak-balik pemilu bosan deh. Ya kemeriahannya bisa kita rasakan bersama seperti itu ya. Oke. Dan yang perlu dicatat adalah mungkin kayak gini ya Pak Wawan dan Pak Andri, ini tahapan ini adalah tahapan yang pemilu dulu, belum pilkada. Betul. Betul sekali kayak gitu. Dan ini mungkin untuk Pak Andri nih, ini harapan dari penyelenggara pemilu tentang penyelenggaraan pemilu ini seperti apa? Mungkin kepada para calon, kepada pemilih, petugas ini harapannya seperti apa Pak? Iya, harapan kami sebagai KPU tentu tadi Pak Ketua sudah menyampaikan masyarakat harus tahu, kemudian berpartisipasi dan gedok tular gitu kan intinya. Nah kalau saya sih lebih ke penyelenggaraannya nanti, ayolah kita hadapi pemilu ini dengan riang gembira, jadi ada pemilu yang damai. Nggak usah gontok-gontokan milih siapa-siapa, tapi kita tetap NKRI. Ini perlu dicatat karena apapun kita faktanya pernah mengalami hal-hal yang semacam itu ya, jadi terkotak-kotak. Tetapi friend kita, mindset kita, ayo milih dengan riang gembira, jaga NKRI, rawat NKRI dengan apa? Melaksanakan pemilu damai.
Kemudian kepada penyelenggara, integritas kita dipertaruhkan. Integritas. Ya. Oke. Apapun, kalau kita sudah melaksanakan tugas dengan integritas tinggi, kita pertanggungjawabkan kepada manusia, kepada negara, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu. Iya, mungkin Pak Wawan mau menambahkan untuk harapan ya bagi masyarakat sebagai pemilih dan juga bagi penyelenggara petugas-petugas hingga di tingkat desa, Pak. Ya, saya akan mulai kalimat ini. KPU itu lembaga layanan. Maka saya masih ingat betul tugas pertama yang disampaikan oleh pimpinan, latihan tersenyum. Ya. Kira-kira susah nggak? Iya. Karena lembaga layanan itu harus tersenyum. Iya. Kan nggak mungkin kita melayani dengan Merengut. nanti yang dilayani kan nggak nyaman juga. Nah, konsep ini saya sangat luar biasa terkait dengan hal ini. Maka harapan terakhir tentu secara khusus KPU Purbalingga dapat melaksanakan seluruh tahapan. Pada kesimpulan akhirnya begini, sebagai lembaga layanan bersama KPU kita bahagia. Asik kan? Bersama KPU kita bahagia. Bersama KPU kita bahagia. Iya. Oke. Dan, ya, nampaknya perbincangan kita di hari ini ya kita cukupkan sementara sampai di sini. Nanti mungkin ketika mendekati penyelenggaraan mungkin barangkali ada yang perlu diinformasikan, nanti bisa kita kolaborasi lagi untuk informasi kepada masyarakat, dan mudah-mudahan yang saat ini sudah diinformasikan oleh Pak Wawan maupun Pak Andri bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan jangan lupa ya, untuk pemilu tanggal 14 Februari 2024, kemudian nanti di November 27 November ya Pak ya, kita lanjut dengan pilkada untuk Kabupaten Purbalingga. Dan terima kasih untuk Pak Wawan dan juga Pak Andri sudah berkenan hadir di podcast Bangga Matsapa Dinkominfo Purbalingga. Kami ucapkan terima kasih dan sungguh sebuah kehormatan bagi kami kehadiran Bapak berdua di hari ini. Dan setelah kita akan terus menghadirkan beberapa narasumber di podcast Bangga Matsapa yang tentunya berkompeten dan hebat. Dan jangan lupa untuk masyarakat ketika nanti di pemilu, gunakan hati nurani kita ya untuk memilih, dan jangan lupa kita tetap satu NKRI. Betul. Ya, orang usah gontok-gontokan kayak gitu ya. Pemilu damai kata Pak Andri. Pemilu damai. Ya, kita selenggarakan pemilu dengan penuh ceria, Riang gembira. riang gembira. Jangan Ya. lupa bersama KPU kita bahagia. Nah, seperti itu. Akhirnya saya Ian. Saya Lalang. Kita berjumpa lagi di podcast Bangga Macapat episode selanjutnya. Kita akhiri. Bangga Macapat, salam literasi digital. Terima kasih Pak Andri. Saya yang terima kasih di podcast